Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimin wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Kita lanjutkan pembahasan syurut al-jamaah. Syurutul jamaah, syarat sah salat jamaah itu kemarin ada 13. Sebagiannya sudah kita jelaskan. Mungkin nanti bisa ini ya, yang mau ikut kajian ini bisa ikut beli kitabnya, pesan ya, di online ada banyak lah. Jadi biar ada kitab. Kalau tidak ada kitab, belajar lewat ya, rugi belajar lewat itu ya. Mungkin nanti yang mau ikut pesan di ini ya, di list di grup ya, jadi nanti bisa kita terjemahkan kemudian kita jelaskan. Syarat sah jamaah itu diantaranya kemarin sudah kita sebutkan, seorang makmum tidak meyakini batalnya salat si imam ya. Seperti misalkan dia batal wudunya ya, karena misalkan si imam itu menyentuh istrinya. Dalam mazhab si makmum itu batal dan dia tidak wudu lagi, meskipun versi si imam dia tidak batal. Atau misalkan dia melihat ada najis di kaki si imam ya, atau dia melihat auratnya terbuka, misalkan bajunya bolong ya, dia tidak melihat si imamnya tapi si makmum tahu, maka dia tidak sah dilanjutkan. Ketika kondisi seperti itu, maka yang dilakukan si makmum adalah niyatul mufaraqah. Dia meniatkan berpisah dari imam. Itu kalau dia belum mulai sholat. Kalau dia sudah mulai sholat, ya, maka dia tidak sah sholatnya si makmum, ulang dari awal. Karena dia dari awal sudah tidak sah sholat si makmum ini. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wa an la yataqaddam ala imamihi fil makan fi ghairi syiddatil khauf. Yaitu si makmum tidak melebihi posisi imam ketika salat jamaah. Kalau misalkan melebihi posisi imam, maka salat si makmum tidak sah. Salat si imam sah. Kenapa salat si imam sah? Karena si imam ini tidak sedang mengikat salatnya dengan orang lain. Dia tidak sedang mengikuti salat orang lain, tapi dia berdiri sendiri. Orang lain yang mengikat salatnya dengan si imam. Maka yang mengikuti ini, dia harus ada tanda. Tanda bahwasanya dia sedang menjadi makmum. Tandanya dengan apa? Dengan dia tidak melebihi posisi si imam. Ya, yang namanya iqtida, yang namanya berjamaah itu ada imam, ada makmum. Diketahui dengan apa? Dengan dua. Yang pertama dengan niat, yang kedua dengan posisi. Posisi si makmum harus dia posisi makmum. Posisi imam harus posisi imam. Ya, kalau dia si makmum melebihi si imam, maka orang-orang tidak akan mengetahui siapa imamnya. Maka tidak sah. Yang jadi patokan kemarin adalah tumit. Kalau tumitnya si imam di belakang dibandingkan makmum, maka tidak sah salat si makmum ya. Kalau salatnya berdiri. Yang selanjutnya adalah wa an ya'lam intiqalat imamihi. Dia si makmum tahu gerakan perpindahan imam. Jadi kalau dia niat iqtida, niat berjamaah, si makmum ini disyaratkan harus mengetahui gerakan perpindahan imam.
Karena dia sedang berjamaah, sedang mengikuti imam. Maka dia bagaimana bisa mengikuti mutabaah kalau dia tidak mengetahui gerakan-gerakan perpindahan imam, ya. Jadi dia bisa melihat imam atau bisa melihat sebagian makmum yang mengikuti imam, yang dia melihat imam. Dia kalau melihat imam tidak bisa, tapi melihat makmum bisa, yang di belakang, maka dia sudah cukup. Atau dia tidak bisa melihat tetapi bisa mendengar, maka mendengar sudah cukup. Maka patokannya adalah dia bisa mengetahui pergerakan imam. Mengetahui itu bisa dengan melihat atau bisa dengan mendengar. Ya. Disebutkan meskipun dia itu walau min mubaligh, meskipun mendengar dari mubalik. Pernah dengarkan kalau misalkan sholat di Masjidil Haram, ya, habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu mubalik namanya. Mubalik itu ditujukan kalau misalkan kondisi makmum banyak, ya, membludak, tidak sampai suara normalnya imam, ya. Maka apa? Maka disunahkan ada satu yang yaqum maqamal mubalik, yang dia itu bertugas untuk melanjutkan dengan suara yang lebih nyaring lagi agar ditahu pergerakannya imam, ya. Nah, meskipun sholatnya seperti itu, contoh seperti sholat Idul Fitri misalkan, Idul Fitri itu kita tidak melihat imam, imamnya tidak kelihatan, ya, tetapi kita melihat gerakan makmum yang ada di dekat kita, yang dia melihat kepada imam atau mendengar suara imam, itu sudah cukup. Atau mendengar suara mubalik tadi, ya, itu sudah cukup. 6, itu disyaratkan. Tapi kalau dia tidak mendengar, tidak juga melihat, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah. Ya, 6. Nah, dari sini bagaimana hukum orang yang dia itu sholat di belakang Masjidil Haram, tapi dari TV. Saya mau sholat di Masjidil Haram dulu. Masya Allah, antum sholat di Masjidil Haram. Padahal di TV depannya itu Masjidil Haram, memang live kan, ya, dia ikuti. Sah tidak salah seperti itu? Tidak sah salatnya, ya, tidak sah, karena dia tidak melihat si imam, ya, dia tidak melihat langsung, ya, dia melihat TV, bukan melihat imam, dia melihat TV, ya. Kalau hilang siaran TV-nya, hilang imamnya. Sambar petir, hilang imamnya. Nah, kenapa hilang imamnya ini? Ya. 6. Wa an ya'lam intiqalat imamihi wa an yajtami'a. Syarat selanjutnya adalah an yajtami'a fi masjid. Ya. Dia dengan si imam, makmum dengan imam ini berkumpul di satu masjid, Wa in ba'udatil masafah, meskipun jaraknya sangat jauh. Jadi ada masjid besar, ya, seperti Masjidil Haram. Masjidil Haram itu masjid semua. Meskipun jaraknya jauh sejauh apapun, kalau dia itu masih satu masjid dengan imam, maka sah jamaahnya. Syaratnya apa? Syaratnya yang penting dia itu bisa melihat perpindahan gerakan tadi, ya, atau bisa mendengar perpindahan gerakan tadi, ya. Disyaratkan kalau dia satu masjid itu, ya, dia bisa menuju tempat imam, ya, bisa menuju tempat imam. Artinya kalau dia tidak sedang sholat dari posisi yang jauh itu, ini satu masjid ini, ya, gambarannya satu masjid. Anggap masjid ini besar, ya, anggap masjid ini seluas lapangan bola, ya. Si makmum ini karena banyak jamaahnya sholat Jumat, dia di belakang sana, ya, dia tidak bisa di bagian depan, dia di belakang, maka sah tidak sholatnya? Sah. Syaratnya hanya satu, ya, dia bisa melewati atau bisa menuju ke imam, ya, bisa menuju ke tempatnya imam, ya. Maksudnya menuju tempat imam itu dia ketika tidak sholat, dia bisa menuju ke tempatnya imam, ya. Tapi berbeda kalau misalkan dia tidak bisa
menuju tempatnya imam itu. Karena apa? Karena dia di belakang tembok. Ya, dia di belakang tembok. Jadi ada tembok, dia sholat di belakangnya. Dia dengar suaranya. Tidak melihat, dengar. Ya, syaratnya terpenuhi sudah. Tetapi dia dihalangi dengan tembok. Ya, atau dihalangi dengan pintu. Yang pintunya itu terkunci mati, digembok. Maka apa? Maka tidak sah. Ya, karena dia disyaratkan bisa imkanul murur, bisa menuju ke imam. Ya. 6. Dari mana syarat ini semuanya? Itu dari pemahaman para ulama terhadap bahasa Arab. Ya, fikih itu dalil-dalilnya lebih setengah dia pembahasan masalah fahmul ma'ani, memahami bahasa Arab. Jadi kalau hadis itu dia letterleknya yang diterjemahkan ke Indonesia itu hanya sekedar mengubah dari bahasa Arab ke Indonesia, mentranslate. Tetapi pendalaman maknanya tidak bisa kecuali orang paham bahasa Arab. Ya. Kami yang belajar bahasa Arab tidak nyambung juga. Yang nyambung siapa? Para ulama. Ketika kita lihat penjelasannya para ulama baru kita nyambung. Ya, jadi dalil itu banyak dipahami seperti itu. Ya, karena secara bahasa yang namanya al-jama'atu atau al-iqtida'u, berjamaah itu dia diharuskan dia berkumpul di satu tempat. Dari kata al-jam'u. Al-jam'u itu terkumpul, berkumpul di satu tempat, yaitu di tempat yang sama, seperti di satu masjid atau di ruangan. Ya, kalau dia tidak bisa menuju ke imam karena ada sebab halangnya tembok itu tidak dikatakan jamaah dalam bahasa Arab. Maka dia tidak masuk kategori jamaah. Nah, karena tidak sah. 6. Atau dia tidak melihat imam, tidak mendengar suara imam atau orang-orang yang bersaf di belakang imam. Maka itu secara bahasa tidak dikatakan jamaah. Secara bahasa dia dikatakan sholat sendiri. Si makmum ini yang tidak bisa melihat dan mendengar juga sholat sendiri. Ya, makanya dari situ mereka menjelaskan syarat-syarat seperti ini. Ya, orang yang tidak bisa paham bahasa Arab dia akan tanya mana hadisnya. Ya, tidak ada terlek hadisnya, tidak bakal ada itu. Yang ada apa? Yang ada hadis tentang jamaah. Nah, jamaah itu dipahami secara bahasa, ya kriterianya A, B, C, D dan seterusnya. Ya. Ini kan dia atau anak. Iya. Sah. Kalau teras masjid itu masih dianggap masjid, dihukumi masjid. Teras masjid masih dihukumi masjid. Apa sih masjid itu? Antum tahu definisinya masjid secara fikih? Definisi masjid secara fikih itu kan banyak orang dia di mall ada sholat di masjid. Ya, dia di dalam kapal ada masjid, dia bilang. Dia di dalam apartemen ada masjid, ya. Nah, masjid itu ma'uqifa lil masjidi li ada is-sholawat, ya. Bangunan tempat yang diwakafkan untuk masjid, ya. Yang diwakafkan untuk masjid. Jadi kalau dia tidak diwakafkan, ya, ini tidak diwakafkan. Ini ada sebidang tanah, kita sholat aja di sini, saya bangunkan. Ini saya pinjamkan. Nah, itu bukan masjid namanya. Itu bukan masjid, tapi tempat sholat. Tapi bukan masjid. Ya. Tapi dia tidak masuk hukum masjid. Karena masjid itu dalam fikih ada hukumnya. Tidak boleh jualan di dalamnya, haid tidak boleh masuk, ya, anjing tidak boleh masuk ke dalamnya, orang kafir mau masuk harus ada izin. Ya, itu masjid. Ya, kalau iktikaf di dalamnya harus dengan niat. Nah, itu hukum masjid. Dan seperti hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum masjid. Ya. Kalau dia diwakafkan, ya meskipun dia kecil, hanya cukup imam dan makmum masjid dia. Ya, itu diwakafkan untuk masjid, untuk sholat. Dan kalau orang wakaf itu kan seperti wakaf ini, tanah, sebidang tanah ini. Kemudian ada orang, saya wakaf bangun masjid. Bangun dia masjid. Ya. Masjid itu nanti ada pelatarannya, ada terasnya, ada tempat parkirnya, dia bangun, ada tempat udunya. Yang mana dijadikan tempat sholat, itulah masjid. Ya. Jadi kalau misalkan di luar sini, ketika jamaah penuh, juga dijadikan tempat sholat, ya. Bukan gudang misalkan, bukan tempat parkir, tapi tempat sholat dia. Tapi kalau enggak,
kalau di dalam masih cukup di dalam. Kalau sudah tidak cukup, keluar dia. Maka itu masuk hukum masjid juga. Ya, di tempat sendal itu orang pakai juga tidak? Enggak, itu tempat sendal. Maka tidak masuk hukum masjid. Jualan di situ boleh. Iktikaf di situ tidak sah. Ya, ke teras sah sudah. Ya, kalau misalkan kita junub tidak boleh masuk ke bagian teras. Karena apa? Karena hukum masjid. Ya, meludah di masjid boleh tidak? Tidak boleh. Buang angin di dalam masjid boleh tidak? Tidak boleh. Haram hukumnya. Ya, nah ini apa terkait hukum masjid. Ya, jadi itu definisinya masjid. Jadi ketika anak yang sholat di sebelah kanan atau kiri di sayapnya masjid itu, dia sah karena dia masih hukum masjid. Syaratnya apa? Syaratnya tadi dia bisa melihat pergerakannya imam atau mendengar atau sebagian makmum, dan dia bisa menuju imam. Ya, dia bisa menuju imam. Ya, meskipun dia menuju imam itu harus mutar dulu ke sini, pintu itu baru bisa. Nah, itu tetap sah karena dia secara bahasa itu dikatakan jamaah. Secara bahasa dikatakan jamaah. Dan catatan dia tidak melebihi anunya imam, posisinya imam. Kalau dia posisinya ini imam di sini di dalam, dia di luar tapi melebihi posisi imam. Sejajarnya ini dia di sini. Ah, tidak sah. Ya, tidak sah. Itu syaratnya tadi sudah kita sebutkan pembahasan sebelumnya. Nah, atau misalkan di teras masjid tapi dia kalau mau menuju imam tidak ada karena tergembok total, ya, tidak bisa dia ke menuju imam, tidak sah dia. Ya, nah, kalau di Masjid Agung itu, di Masjid Agung itu kan ada bagian sayap kiri kanan masjid ada ruangan-ruangan. Ya, ada orang juga salat di situ. Nah, itu selagi itu masjid maka sah. Ya, selagi itu masjid itu sah. Ya. Karena dia bisa mendengar imam, dia suara terdengar. Kemudian dia menuju imam bisa. Ya, meskipun di depannya tembok, tapi dia bisa keluar. Ya, nah itu bisa. Yang selanjutnya, wa an yanwil ma'mumu al jamaah au fi salas mi'at zira' takriban. Ya, syarat sebelumnya dia di satu masjid, makmum dan imam di satu masjid. Atau fi salas mi'ati zira'in takriban, atau jaraknya 300 zira'. Zira' itu 300 hasta. Satu hasta itu 46 cm. 46 kali 3 berapa? 4 kali 3 120. 6 kali 3 18. Berarti ya sekitar berapa itu? Hah? 138. Ya, Rahmat pintar ini, ya. Ex-banker ini. Ya. Jaraknya itu 46 dikali 300 hasta tadi. Itu ketemu sentimeter dibagi 100. Jadinya meter. Jadi dia jaraknya tidak terlalu jauh, ya. 300 coba dikali 300 dikalikan 46. Anda bawa HP lagi. Masih tidur ini. Ya, 13 dibagi 100. Ya, sekitar 138 ya. Hampir 150 meter. Lapangan bola berapa? 110. Nah, ya, itu. Itu kalau posisinya si makmum di luar masjid. Ya, jarak ini di luar masjid. Jadi si makmum dengan si imam, posisi imam di dalam masjid di sini, posisi makmum jauh. Itu banyak di Jawa, banyak sekali. Kalau sholat Jumat itu. Ya, sholat Jumat membludak karena masjidnya tidak terlalu besar. Paling besarnya kayak gini masjidnya di Jawa itu. Bludak sampai ke depan belakang sana. Ya, baru ini masjid, ini belakang masjid. Baru ini jalanan. Ya, ini desa lagi. Nah, jadi di jalanan kosong, di desa lagi, lanjut lagi. Ya, nah, jarak di luar masjid ini dia tidak melebihi dari tadi sekitar 140 meter itu. Ya. Sekitar 140 meter.
Ya, kalau sudah melebihi jaraknya itu, maka dia sudah bukan lagi jamaah. Ya, bukan lagi jamaah. Jarak ini dari mana? Ya, jarak ini diambil dari jaraknya para murabitun. Para murabitun itu yang jaga di perbatasan perang. Dulu kalau misalkan mau perang itu ada sebagian sahabat ini kumpulin di kompi. Rasulullah dan sahabatnya itu di kompi, atur strategi makan, minum, istirahat di situ. Kemudian di jarak sekitar 300 hasta ini ada satu orang penjaga. Jadi dia jaga, liatin kalau musuh datang. Ya, kalau sudah musuh datang, dia langsung teriak. Kalau dia teriak sampai ke sini, atau dia lempar tombak sampai ke sini. Ya, itu sekitar 300 zira'. Ya, nah, itu jarak mereka. Ya, artinya apa? Mereka ini sholat, ini ikut bermakmum dengan ini. Jaraknya jauh itu. Ya, jaraknya sekitar itu tadi, sekitar 140 meter. Ya, jadi kalau dia posisinya jauh seperti itu masih sah selagi tidak melebihi jarak itu. Ya. Dia katakan fala yadur ziyadah thalatha azru' wa ma qarabaha. Tidak masalah dia lebih sedikit, lebih 3 hasta atau 4 hasta, itu tidak masalah. Ya, karena masih ditolerir. Ya, dengan catatan dia tetap tetap bisa menuju ke posisi imam. Ya, dia bisa melihat imam, bisa mendengar suara imam atau suara sebagian makmum yang ada atau mubalik yang ada, itu dia bisa. Syarat yang tadi berlaku semuanya, ya, dengan yang ini. Nah, dan dia bisa menuju ke imam, itu sah. Ya. Yang selanjutnya wan yanwiyal ma'mumu al jama'ata. An yanwiyal ma'mum al jama'ah. Tafadhal Pak Yun. Makmum meniatkan jamaah, ya. Kalau kita berjamaah, makmum disyaratkan niat jamaah, ya. Di dalam hatinya harus ada hadir berjamaah atau semisalnya, ya, atau sebagai makmum, ya, itu harus ada hadir di hatinya. Nah, kalau dia tidak menghadirkan itu dalam hatinya, cuman sholat fardu zuhur, tidak hadir jamaah atau sebagai makmum, ya, maka kalau tolal intizar, ya, panjang waktunya, maksudnya dia sudah sempat melakukan satu rukun, ya, sempat satu rukun itu seperti misalkan Al-Fatihah, ya, maka itu sudah panjang waktunya, dia tidak segera menghadirkan niat jamaah atau sebagai makmum, maka salatnya si makmum ini tidak sah, ya, harus dia ulang, maka dia diberi toleransi untuk meniatkan itu. Takbiratul ihram tidak hadir itu, dia diberi tolerir untuk segera meniatkan. Kalau tidak segera dia niatkan sampai kadar waktu untuk melakukan Al-Fatihah sempat, ya, maka tidak sah salatnya, karena dia melakukan mutabaah tanpa niat, karena dia melakukan mutabaah tanpa niat, ya. Jadi disyaratkan si makmum harus menghadirkan niat jamaah dalam hatinya atau sebagai makmum, ya. Falau taba'a qasdan bila niyah, kalau dia ikuti si imam, ya, sengaja ikuti imam tanpa ada niat, maksudnya tanpa niat itu tidak meniatkan sebagai jamaah atau makmum, ya. Atau dia itu ragu, dia tadi sudah niat sebagai makmum atau niat berjamaah atau belum, watalan tizar, dan lama dia ragunya ini. Maksudnya lama di situ adalah dia sempat melakukan Al-Fatihah, sempat membaca Al-Fatihah, ya. Kadarnya Al-Fatihah itu berapa sih? Paling sekitar nggak sampai 1 menit, ya, itu sudah lama, ya. Dia ragu tadi sudah baca, sudah niat atau tidak, ya. Maka dia tidak sah jamaahnya, ya. Batal salatnya, ya, batal salat si makmum
Si imam tidak, karena imam tidak ada hubungannya dengan si makmum. Yang menjadi masalah itu si makmum, karena dia tidak niatkan. Ya. Dan sholat itu ada yang wajib berjamaah. Sholat itu ada yang wajib berjamaah. Kalau sholat, kalau fardu, ya sholat fardu yang 5 waktu ini berjamaah sudah disebutkan hukumnya kemarin kan? Dia ada 6 hukum itu kan? Ada 6. Ada yang dia fardu ain, ya. Fardu ain seperti sholat Jumat, ada yang fardu kifayah seperti 5 waktu. 5 waktu itu fardu kifayah. Kalau misalkan ada sudah orang jamaah di sini, kemudian sekitar masjid ini masyarakatnya dia tidak sholat berjamaah, ya, dia tidak sholat berjamaah. Artinya dia datang ke masjid sholat sendiri atau di rumah sholat sendiri, tidak jamaah dia. Dia berdosa atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i tidak berdosa, ya, karena dia fardu kifayah. Karena sholat jamaah yang ada di masjid itu sudah ada dan itu sudah menggugurkan fardu kifayah mereka. Ya. Tetapi dia tercela kalau dia melakukan itu terus menerus karena dia tafwitul fadilah. Dia menghilangkan keutamaan untuk dirinya. Ya. Ulama sepakat kalau masalah keutamaannya, tetapi hukum dia sholat sendiri itu bagaimana? Dia berdosa atau tidak? Ya, jawabannya tidak berdosa. Ya, tetapi kalau dia melakukan terus-menerus, dia tercela. Ya, dia tercela karena dia meninggalkan keutamaan sholat berjamaah. Terus masalah sholat yang jamaah yang dia wajib. Ya, sholat jamaah wajib berjamaah itu ada 4. Yang pertama sholat Jumat wajib berjamaah dia. Sholat Jumat itu wajib jamaah. Dia tidak disyaratkan di masjid salat Jumat itu. Dia tidak disyaratkan di masjid. Kalau misalkan satu kampung dia bilang kami salat Jumat tidak ada masjidnya, ya, sah atau tidak sah? Yang penting dia salat di satu tempat yang disepakati, itu sah. Ya, tapi harus jamaah. Ya. Disyaratkan berjamaah kalau salat Jumat. Beda dengan salat fardu. Yang 5 waktu itu tidak disyaratkan berjamaah. Yang kedua, salat al-mu'adah namanya. Salatul mu'adah ini salat yang kalau sudah selesai orang salat, kita juga sudah salat, kemudian kita balik, ada yang melaksanakan salat jamaah juga. Ya. Kita ikut atau tidak, disunnahkan ikut. Ya, disunnahkan ikut. Itu namanya salatul mu'adah. Ulang lagi salat. Yang pertama sah tidak sah salatnya, tapi disunahkan mengulang kembali kalau kita ada lihat lagi orang salat berjamaah. Atau jangankan bukan hanya berjamaah, orang dia masbuk sendiri, kita sudah salam, ada lihat masbuk sendiri, ya, maka kita datangi dia, ayo kita salat berjamaah aja, jangan sendiri, berjamaah. Nah, itu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW melihat ada seorang yang dia ketinggalan sholat, sendiri dia sholat. Maka Nabi SAW mengatakan, afala yatasaddaq ahadun minkum? Tidakkah di antara kalian ada yang sedekah dengan saudaranya? Sedekah bagaimana ya Rasulullah? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, apabila ada seorang yang dia itu sholat sendirian, maka hendaknya dia membantunya. Sholat sama-sama jamaah, ya, dan itu adalah sedekah baginya. Nah, itu namanya sholatul mu'adah, ya, sholatul mu'adah. Ya, ada syaratnya diantaranya harus sholat fardu, tidak boleh sholat selain fardu. Harus sholat ada, bukan sholat qadha, ya, ada lawannya qadha. Harus sah sholat yang pertama, ya, harus sah sholat yang pertama. Kalau dia sholat pertama juga tidak sah, tidak boleh dia sholatul mu'adah. Ya, itu syaratnya. Ya, di antara syaratnya juga dia sholat yang tidak sedang posisi qasar, ya, tidak dikosor, ya, sholat yang itmam, ya, 6. Dan ada syarat-syarat lain. Itu sholatul mu'adah namanya. Jadi kalau misalkan ada orang yang sholat seperti itu, ya, sesekali kita amalkan, ya. Atau misalkan antum posisinya sudah tinggalan masbuk, lihat orang tidak ada yang sholat, sudah selesai, ya, datangi,
ya, di antara fikihnya datangi jamaah. Akhi, bantu ana sholat, ana mau sholat jamaah. Ana sudah sholat, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, antum bantuan aja. Antum sholat jadi imam atau jadi makmum boleh, ya. Boleh jadi imam, boleh jadi makmum, ya. Yang penting berjamaah dia. Nah, ya itu di antara fikih. Kenapa? Karena beda ini. Sholat sendiri dengan berjamaah, bedanya apa? 27 derajat, ya. 27 derajat. Ya, jadi sangat jauh bedanya. Makanya semangat, ya. Itu di antara faidah fikih. Nah, atau saudara antum tidak paham itu, antum langsung datang aja gabung, ya. Tepuk pundaknya, sudah itu sudah masuk sholatul mu'adah. Nah, jadi kalau misalkan antum sholatnya datangnya telat, masbuk, ya, maka jangan langsung sholat sendirian, ya, rugi sholat sendiri itu. Sholatnya apa? Sholatnya berjamaah. Cari orang yang masih sholat, meskipun dia orang itu sholatnya sudah sholat sunnah. Dia sudah sholat sunnah ba'da zuhur misalkan. Orang-orang sudah salam, tidak ada yang sholat lagi. Tinggal satu orang yang sholat sunnah. Antum datang di belakangnya, tepuk pundaknya, niat sholat zuhur. Dia sholat sunnah. Sah tidak? Sah. Nah, dapatnya sholat fardu jamaah antum. Pahalanya setara. Nah. Ya, atau misalkan orang sudah selesai sholat di masjid. Kalau dari rumah antum pergi ke masjid, sudah telat ini. Ya, maka apa? Maka pilih yang jamaah. Ya, ajak anak atau istri, ya. Istri antum tapi jangan istri orang. Ya. Nah, sholat berjamaah itu biar dapat pahala, ya. Ya, Rahmat ya. Aman. Ya. Ya, antum harus belajar dengan Syamsuddin. Ya, dia punya program. Ya, punya program. Yang selanjutnya ya tawafaqa nazm salataihima. Harus tawafuk. Ya, tawafuk itu sama gerakannya salat si imam dengan si makmum. Ya, sama gerakannya ini maksudnya adalah bukan salat yang berbeda gerakan. Berbeda gerakan itu seperti salat jenazah. Salat jenazah tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Antum bermakmum di belakang dia, salatnya salat fardu tidak sah. Ya, tidak sah. Karena beda gerakan. Atau salat kusuf, salat gerhana yang dia dilaksanakan pakai berdiri dua ruku, tidak sah. Ya. Nah. Maka salat yang dia itu beda gerakan tidak sah. Yang dia sah itu sama gerakan. Meskipun ini sunnah, ini fardu. Antum datang, dia sudah salat sunnah, maka sah karena sama gerakannya. Ya. Yang sama itu gerakannya. Meskipun bilangannya beda, sah tidak sah. Ya. Meskipun niatnya beda. Ya, tidak disyaratkan harus sama niat atau sama bilangan. Yang satu salat maghrib, yang satu salat isya, sah tidak sah. Ya, tetapi ada perinciannya nanti ketika tasyahud. Ya, insyaallah kita jelaskan. Wa an yuwafiq al-ma'mum al-imam fi kulli sunnatin fahisha. Syarat yang terakhir, an yuwafiqa al-ma'mum al-imam fi kulli sunnatin fahishatil mukhalafah. Si makmum ini tidak boleh menyelisihi imam dalam sunnah-sunnah yang kalau dia menyelisihinya, penyelisihan tersebut masuk kategori fahisyah. Ya, fahisyah itu apa? Sunnah yang mukhalafahnya terlalu jelas bedanya. Ya. Yang dia terlalu berbeda gerakannya, seperti si makmum ini, ya, si makmum ini tidak mengikuti imam ketika imam sujud tilawah. Imam baca ayat sajadah, ya, di hari Jumat subuh, si makmum ketika imamnya sujud, dia bilang dalam hatinya, ini sujud apa ini? Ya, orang belum waktunya sujud, ruku aja belum, tidak aja belum, enggak sujud dia, enggak sujud dia.
Sering itu kalau di sebagian masjid yang Anda tahu, ya makmumnya bingung. Ya akhirnya si imam juga ndak punya fikih. Ya imamnya ini semangat aja ngamalkan hadis, dia ndak punya fikih. Dia sampaikan dulu. Kalau sudah tahu aman, kalau belum tahu jamaah di antara sunnah Nabi SAW membaca ayat sajadah di hari Jumat. Ya, di ayat sajadah itu ada ayat tilawah, disunnahkan sujud tilawah ketika kita posisi membaca ayat tersebut. Jadi kalau saya sujud, ikuti saja, ya, nggak usah banyak komentar. Ya. Ah? Ini poin yang keberapa sudah ini? Bukan syaratnya kan dari imam syaratnya. Syaratnya Yang muadah. Oh bukan. Ini syarat jamaah sudah. ini masuk poin keempat. 13, yang ke-14 ini. Ke-12 ini. Yang ketiga 13 ya betul. Ya. Ada khilafnya. Ya. Jadi ketika si imam dia sujud tilawah, si makmum tidak mengikutinya. Nah, ini menyelisihi imam dalam masalah sunnah. Sunnah tidak sujud tilawah, sunnah tidak wajib. Tapi menyelisih sunnah seperti ini sudah sampai fahisyah. Fahisyah itu berlebihan, terlalu beda, terlalu menyelisih sudah. Maka dia tidak sah salatnya siapa? Makmum. 6. Ya, atau di contoh yang lain si imam ini tidak melaksanakan ab'ad seperti tasyahud awal, ya, seperti tasyahud awal. Seperti di sini disebutkan, au tarakal imam at-tasyahud awal. Imam tidak melaksanakan tasyahud awal. Kalau dia salat fardu yang 4 rakaat atau yang 3 rakaat, dia ada tasyahud awal, ya kan? Tasyahud awal itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib atau ab'ad. Ya ab'ad dia. Ya sunnah yang ditekankan, tapi tidak sampai wajib. Jadi kalau ada orang dia rakaat kedua, ya rakaat kedua mestinya tasyahud, dia langsung bangkit berdiri. Ya, maka kita ikuti dia. Kenapa? Karena duduk tasyahud di situ tidak rukun, tidak wajib. Ya, dia berdiri ikuti. Ya, karena boleh jadi imamnya ini kebelet dia buru-buru atau dia lupa, berdiri ikuti imam. Ya, kita wajib mengikuti imam karena dia tidak melakukan kesalahan di situ. Maka kalau imam berdiri, si makmum tetap duduk, dia lakukan tasyahud, tidak diikutinya imam, maka batal salatnya makmum. Ya, maka batal salatnya makmum. Ya. Jadi ini contoh masalah menyelisih imam dalam masalah sunnah. Ya. Wa an yutabi'ahu, ya, terakhir makmum harus mengikuti si imam, ya. Makmum harus mengikuti si imam. Jadi dia tidak boleh mendahului imam. Si makmum ini tidak boleh mendahului imam. Dia harus mengikuti. Namanya mengikuti, gerak imam dulu, baru imam diikuti oleh makmum. Itu namanya mutaba'ah. Ya. Terus bagaimana kalau dia tidak melakukan mutaba'ah? Ya, itu ada perinciannya. Ya. Yang pertama, falau qaranahu fit taharrum. Kalau dia muqaranah di takbiratul ihram, Allahu Akbar si imam, si makmum juga sama-sama Allahu Akbar bersamaan dengan si imam. Jadi makmumnya itu bersamaan dengan si imam ketika takbiratul ihram. Tidak sah salatnya makmum. Batal salatnya makmum karena dia tidak mutaba'ah. Atau si makmum ini mendahului imam 2 rukun, ya. Bukan 1, 2 rukun. Ya, 2 rukun itu ketika berdiri qiyam, imamnya masih baca surah, panjang betul si imam ini, ruku dia langsung Allahu Akbar. Ya, i'tidal dia, ya, i'tidal. Nah, i'tidal ini kalau dia posisinya mau ruku, mau sujud,
si imam masih qiyam berdiri, belum selesai baca surah, maka sudah 2 gerakan rukun didahului makmum, maka batal salatnya si makmum. Ya, batal salatnya makmum. Kalau dia baru 1, maka makruh hukumnya. Ya, di sini disebutkan kalau 1 haram, bukan makruh, haram, tidak batal. Lakin at-taqaddum birruknil fi'li haram. Kalau dia sudah 1 rukun, misalkan si imam masih berdiri, panjangan dia surahnya, ruku' dia, ya, kemudian mau ke i'tidal, belum juga pindah si imam, maka 1 rukun sudah itu didahului makmum, maka dia sudah masuk keharaman, haram dia. Ya. Nah, kalau dia telat bagaimana? Si imam dia sudah ruku', makmum ini belum juga ruku', hendak juga menyelesaikan bacaannya, maka kalau dia ada uzur seperti lambat bacaannya, maka dia diberikan uzur, ya, diberikan uzur 3 rukun. Tapi kalau dia sengaja, dia tidak lambat, tapi dia dilambat-lambatkannya, maka baru dia makruh hukumnya. Ya, dia hukumnya makruh. Wa kadza law ta'akhkhara bihima bighairi uzur wala yadur taqaddum au ta'khur bi ruknin. Ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.